Semangat pagi, pagi, luar biasa. Hai guys, jumpa lagi nih kita bersama saya Muhammad Aryandi Mokambu dalam Latsar CPNS Angkatan 55 kelas Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan membawa materi tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Masih bersama tutor kita yang paling kece, Bapak Adi Zulkifli STMH. Check it out. Oke, pada kesempatan ini substansi pembahasannya adalah pertama, pengertian smart governance, uraian isu di instansi, analisa isu, dan gagasan kreatif penyelesaian. Smart governance merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik guna meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi pendekatan teknologi. Baik, di slide ini ada 6 uraian isu yang ada di instansi saya. Sekedar perkenalan, saya adalah salah seorang perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Sumarno Sostroatmojo, bagian instalasi gawat darurat. Di dalam isu ini saya mengangkat 6. Yang pertama, rendahnya pemahaman staf terkait penggunaan teknologi dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan staf kepada masyarakat tentang pelayanan ambulan emergensi. Yang ketiga, belum maksimalnya sosialisasi staf kepada masyarakat terkait survei kepuasan pasien terhadap pelayanan IGD. Yang keempat, kurangnya pengetahuan pasien tentang mekanisme pelayanan IGD. Akhir-akhir ini kita sering melihat keluarga-keluarga pasien maupun pengunjung pasien yang berkumpul di dalam ruangan IGD. Untuk kita ketahui bersama, IGD adalah ruangan yang steril dari orang-orang yang beramai agar pelayanan dapat maksimal dan dokter dapat menjalankan tugas dengan baik. Oleh karena itu, kita berharap adanya peningkatan pengetahuan dari keluarga pasien agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Yang kelima, kurangnya kepatuhan pengunjung terkait pembatasan jam berkunjung. Di saat jam besuk, banyak sekali keluarga serta pengunjung yang melewati batas ketentuan dari berkunjung di rumah sakit. Ini sangat mengganggu dikarenakan pasien-pasien yang sedang dirawat tentu membutuhkan istirahat yang cukup. Oleh karena itu, dilakukanlah pembatasan jam berkunjung agar tidak mengganggu istirahatnya pasien-pasien yang sedang dirawat. Yang terakhir, rendahnya pemahaman tentang penggunaan sampah medis. Rendahnya pemahaman ini terjadi juga kepada staf maupun petugas yang ada di IGD. Terkadang masih membuang sampah yang non medis ke dalam sampah medis. Tentu ini menjadi isu yang penting untuk dapat diurai di dalam slide penjelasan saya. Baik, saya sudah menjabarkan 6 uraian isu yang ada di instansi saya. Berikut ini adalah teknik tapisan isu yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode USG. Di isu pertama, terkait tentang rendahnya pemahaman staf terkait penggunaan teknologi dalam pelayanan masyarakat, saya beri U-nya 3, S4, G3, total skor 10. Kedua, belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan staf kepada masyarakat tentang pelayanan ambulan emergensi. Di U saya beri 4, di S saya beri 3, di G saya beri 3, total skor 10. Ketiga, belum maksimalnya sosialisasi staf kepada masyarakat terkait survei kepuasan pasien terhadap pelayanan IGD. Di U saya beri 5, di S saya beri 4, di G saya beri 4, total skor 13. Yang keempat, kurangnya pengetahuan pasien tentang mekanisme pelayanan IGD. Di U saya beri 5, di S saya beri 5, di G pun saya beri 5, total skor 15. Yang kelima, kurangnya kepatuhan pengunjung terkait pembatasan jam berkunjung. Di U saya beri 3, di S saya beri 3, dan di G saya beri 3, total skor 9. Yang terakhir, kurangnya kesadaran staf tentang penggunaan sampah medis. Di U saya beri 5 poin, S 4,
G 5, total skor 14. Dari keseluruhan yang mendapat peringkat prioritas pertama adalah di isu keempat, kurangnya pengetahuan pasien tentang mekanisme pelayanan IGD. Dari metode tapisan didapati isu utama yang akan diangkat yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang mekanisme pelayanan IGD. Isu ini memang selalu menjadi topik di kalangan tim medis, petugas IGD, dan staf yang bekerja di lingkungan RSUD Dr. Haji Sumarno Sostroatmojo. Mari kita bahas. Baik, di slide ini ada analisis masalah dengan metode Fishbone. Ada beberapa penjabaran di dalam metode Fishbone ini, ya. Yang pertama, metode manusia, pendidikan masyarakat, sarana, dana, dan lingkungan. Di tahap metode itu adanya kurangnya sosialisasi tentang pelayanan IGD. Yang kedua, tingginya kunjungan pasien di pelayanan IGD. Lalu di bagian manusia itu dikarenakan juga kurangnya kesadaran masyarakat melihat, memandang pentingnya alur pelayanan IGD. Yang kedua, adanya faktor pengendalian rasa panik. Kita ketahui bahwa keluarga pasien, pengunjung yang membawa pasien atau keluarganya berobat terkadang membawa rasa paniknya sehingga membuat alur pelayanan terganggu. Di pendidikan masyarakat adanya media sosialisasi yang kurang seperti leaflet, brosur, dan poster. Di bagian sarana tentu dikarenakan adanya faktor ekonomi masyarakat. Di dana, minimnya dana pembuatan sosialisasi. Dan di sektor lingkungan, adanya budaya lingkungan yang tidak terbiasa mengikuti aturan pelayanan. Saya sudah membuat gagasan kreatif penyelesaian isu. Ada 3 penjabaran gagasan kreatif yang saya buat. Yang pertama, giat mensosialisasikan tentang mekanisme pelayanan IGD. Tentu kita sebagai petugas medis yang bekerja di lingkungan instalasi gawat darurat harus selalu senantiasa memberikan informasi dan mensosialisasikan tentang mekanisme pelayanan IGD agar pasien maupun keluarga pasien memahami betul tentang alur pelayanan IGD mulai dari masuk hingga pulang. Yang kedua, menyiapkan media informasi terkait alur pelayanan IGD. Salah satu contohnya, yang pertama, membuka kanal informasi digitalisasi di internet seperti membuat link, membuat alamat web yang dapat menghubungkan antara masyarakat dengan petugas, dengan rumah sakit, untuk informasi dapat mereka serap dan mereka dapati sehingga mereka memahami betul tentang mekanisme pelayanan yang ada di IGD. Dari 2 itu, yang menunjang dan yang sangat terpenting adalah membuat media survei kepuasan pasien dan keluarga melalui pendekatan informasi berbasis teknologi. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa alur pelayanan ini sudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Tentu dengan media survei inilah menjadi tolak ukur kita bahwa pelayanan di IGD sudah maksimal. Karena di sana akan kita lihat, media ini akan kita lihat apakah pengunjung maupun keluarga pasien dan pasien itu sendiri sudah merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Tentu mudah-mudahan di dalam ide gagasan kreatif saya ini dapat merubah atau dapat memberikan faktor yang baik untuk menyelesaikan isu yang sudah saya angkat. Thank you. Akhirnya kita sampai di ujung penyampaian saya. Tentu masih banyak sekali kekurangan. Atas kekurangan itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga ke depan saya dapat memberikan penjelasan yang lebih baik, yang lebih menarik, dan tentu manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh teman-teman. Dan atas supportnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dapat memandang informasi lebih jauh lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.